Berikut adalah kisah Abu Nawas versi fresh dan terbaru dari sang admin dengan judul Abu Nawas akhirnya kalah telak melawan tetangga barunya yang lebih cerdik dan jenius. Di suatu pagi yang cerah di kota Baghdad, Abu Nawas duduk santai di depan rumah sambil nyeruput teh. Hari itu ia merasa dirinya sangat pintar. Ia baru saja merayu pedagang madu agar memberinya setekop penuh hanya dengan imbalan puisi. Tiba-tiba terdengarlah gosip heboh bahwa ada seorang tetangga baru yang bernama Pak Gopur. Rumahnya hanya berjarak 2 rumah dari rumah Abu Nawas. Ia mengenakan sorban licin, janggut klimis, dan senyum yang sangat menipu. Belum sehari tinggal di lingkungan itu, ia sudah memikat hati warga karena bicaranya yang halus, gaya bicaranya sungguh meyakinkan, dan katanya ia adalah seorang mantan penasihat raja dari negeri seberang. Abu Nawas pun penasaran, lalu berkunjung mendatanginya. Abu Nawas menyapa, "Wahai tuan tetangga baru, perkenalkan, saya Abu Nawas. Ngomong-ngomong, apa pekerjaanmu di sini?" Pak Gopur menjawab, "Oh iya, salam kenal juga. Nama saya Gopur, aku hanya seorang pengrajin biasa. Tapi aku juga sangat tertarik soal ilmu siasat, logika, dan rahasia cerdik menjadi kaya tanpa modal." Mendengar hal itu, Abu Nawas sangat merasa tertantang. Ia berpikir, Boleh juga nih. Saatnya untuk menguji nyali siapa yang lebih pintar di antara kita. Bisalah. Sore harinya Abu Nawas mengundang Pak Gopur makan siang. Tapi ia sedikit mengerjainya. Ia menyuguhkan segelas kopi dan menyajikan piring hidangan yang sangat besar namun hanya diisi dengan 1 buah kacang. Pak Gopur hanya tersenyum. Ia tak marah, bahkan tidak meledek, malah memuji sangat halus. Pak Gopur berkata, "Ah, luar biasa sekali, makanan ini benar-benar sangat memiliki seni yang indah." Abu Nawas terdiam. Pak Gopur benar-benar tidak tersinggung, malah ia mampu mengikuti irama permainan Abu Nawas sehingga terlihat membalikkan keadaan. Malam harinya, Abu Nawas masih saja merasa penasaran sampai di mana logika kecerdasan yang dimiliki oleh si Gopur ini. Selama ini jika Abu Nawas dijebak, maka ada saja teknik jenius untuk mengatasi masalahnya. Kali ini ia akan mencoba menjebak si Gopur. Untuk mengetahui sampai di mana tingkat kejeniusannya, Abu Nawas pun kuceluk-kuceluk ke rumah si Gopur. Kemudian menaruh sepatu jeleknya di depan rumah Pak Gopur dan akan menuduh tetangganya itu telah mencuri sepatunya di esok paginya. Tapi keesokan paginya, Pak Gopur telah berdiri di depan rumah Abu Nawas menangis palsu sehingga mengundang kerumunan para warga. Pak Gopur berkata, "Wahai warga, Abu Nawas telah kehilangan sepatu keramat ini yang katanya bisa berjalan sendiri ke masjid tiap Jumat. Mungkin sepatu ini tersesat dan berjalan sendiri menuju rumahku. Tapi aku bahkan tidak pantas untuk memakainya, makanya aku antar kembali kepada pemiliknya, yaitu Tuan Abu Nawas." Semua warga pun semakin terpesona dan merasa sangat kagum terhadap kebijaksanaan Tuan Gopur. Abu Nawas mulai gelisah dan bergumam di dalam hati, "Bener-bener dah, ini orang terlalu licin dengkulnya." Anjirlah, Abu Nawas nganggep otak si Gopur ini ada di dengkul. Wahahaha. Masih merasa belum puas, Abu Nawas akhirnya punya ide jitu untuk menjebaknya kembali. Abu Nawas pun membuat pengumuman, "Barang siapa yang bisa membuatku tertipu, akan ku undang makan dengan hidangan berupa ayam goreng utuh dengan nasi dan sambal. Bukan hanya sekedar kopi dan kacang. Maknyus." Pak Gopur yang melihat pengumuman itu pun paham tantangan ini ditujukan untuk dirinya.
Ia pun datang ke rumah Abu Nawas sambil membawa surat dengan cap raja palsu yang berisi undangan bagi Abu Nawas untuk memberi sedikit nasihat kepada raja istana di negeri sebelah. Karena belum pernah melihat stempel cap raja dari negeri sebelah tersebut, Abu Nawas menjadi ragu apakah harus percaya atau tidak dengan pesan ini. Namun Abu Nawas akan mencoba mendatanginya. Di belakang pesan tersebut terdapat peta jalur untuk ke negeri sebelah. Abu Nawas pun bersiap-siap dengan beberapa bekal yang sudah dikemas dan digantung di badan keledai. Abu Nawas pun berangkat siang itu juga. Sore harinya akhirnya Abu Nawas sampai. Dan, kuburan dong ya tujuan petanya. Dari balik pohon yang ada di kuburan itu keluarlah si Gofur beserta seluruh warga yang sedang menanti bahwa Abu Nawas akan benar-benar berhasil ditipu oleh si Gofur. Semua warga termasuk si Gofur tertawa dan mengejek Abu Nawas yang berhasil ditipu oleh si Gofur. Gofur pun menang taruhan oleh para warga. Tentunya akan mendapat traktiran pula sepiring ayam goreng dari Abu Nawas. Abu Nawas hanya mengelus wajahnya sembari menahan malu. Bersambung, kali ini Abu Nawas benar-benar kalah telak. Tapi, ada tapinya loh. Kalau mau tahu balasan Abu Nawas selanjutnya, like, subscribe, komen dulu, oke? Biar gue semangat mikirnya buat ngelanjutin ending kisah ini yang lebih seru. Anjay lah!